Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan metode animasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lailia Taufikuroma, absen 18, dan teman saya yaitu Fajri Ramadhani, absen 9, dan Levina Kaisa Maralda, absen 19, dari absen 19. Selamat menonton. Halo semuanya, hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengulas kembali adanya virus yang pernah viral pada masanya, yaitu virus COVID-19 yang sudah ada sekitar tahun 2020. Nah, pertama-tama mari kita awali dengan mengetahui apa sih COVID-19 itu. Jadi, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan berbagai gejala, dari ringan hingga berat. COVID-19 dapat menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Nah, jadi itu ya sedikit penjelasan tentang apa sih COVID-19 itu. Kemudian kita coba cari tahu nih, kira-kira gejala dari COVID-19 sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi gejala COVID-19 bisa berbeda-beda, tetapi yang paling umum adalah 1. Demam tinggi, 2. Batuk kering, 3. Kesulitan bernafas, 4. Kehilangan penciuman atau rasa, 5. Kelelahan dan nyeri. Wih, seru banget ya gejala yang timbul dari COVID-19 ini. Kira-kira kalau merasa sakit seperti itu, apa ya yang harus kita lakukan? Nah, cara awal untuk menangani hal tersebut yaitu istirahat, minum banyak air, dan segera periksa ke dokter jika gejala tersebut semakin memburuk. Oh, jadi begitu ya cara untuk mengatasi gejala COVID-19 ini. Oh iya, setelah tahu hal itu, kita jadi penasaran kan sebenarnya COVID-19 itu bisa berdampak besar gak sih buat kehidupan sehari-hari kita? Tentunya, COVID-19 ini dapat berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Seperti sekolah harus dilakukan secara online, banyak orang yang harus bekerja dari rumah, beberapa orang mengalami kesulitan ekonomi, dan juga beberapa pasien harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Lalu, bagaimana sih cara COVID-19 itu menyebar? Nah, untuk penyebaran COVID-19 itu ada beberapa cara, seperti percikan air liur saat batuk atau bersin, menyentuh wajah setelah memegang benda yang terkontaminasi, kontra langsung dengan orang yang terinfeksi. Wah, dampak dan cara penyebarannya sangat membuat kita merasa khawatir ya. Kira-kira bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tertular virus COVID-19 ini? Cara untuk mencegah tertularnya COVID-19 yaitu dengan cara 1. Mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, 2. Memakai masker saat keluar rumah, 3. Menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain, 4. Menghindari kerumunan, 5. Mengikuti vaksinasi. Apakah memang sepenting itukah vaksinasi untuk mencegah penularan pada virus ini? Tentu, vaksinasi membantu tubuh melawan virus dan mengurangi resiko gejala berat. Dengan vaksinasi, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau dipikir-pikir, pasti sangat bosan ya harus melakukan setiap kegiatan di rumah. Kira-kira ada gak ya aktivitas sehat yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini terjadi? Ada dong, kita tetap dapat melakukan kegiatan atau aktivitas yang sehat di era pandemi, yaitu seperti 1. Belajar dan bermain di rumah dengan keluarga, 2. Berolahraga agar tubuh tetap kuat, 3. Bermain di luar dengan menjaga jarak dan memakai masker. Wah, ternyata banyak ya hal yang bisa kita lakukan di saat pandemi ini terjadi. Nah, ingat ya semuanya, tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol, dan jangan takut untuk vaksinasi. Kita bisa lawan COVID-19 bersama-sama. Sekian, itu saja penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So this could be the 10th of me, or maybe just a better me. Now coming with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me play my violin for you. Virus Corona-19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dampak pandemi COVID-19 di tingkat global dan domestik akan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Tahun ini, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa resesi yang terburuk sejak krisis moneter tahun 98 lalu. Pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini. I don't